Hello, how are you today? Ya, kita kembali bersama-sama di Bravo Iwan, tentu saja Bravos Radio Indonesia. Kali ini saya tidak sendiri, Anda bisa saksikan sendiri di studio Bravos Radio Indonesia kali ini, pada kesempatan kali ini saya bersama-sama dengan rekan saya dan tamu saya yang istimewa. Keduanya adalah individu istimewa, tokoh-tokoh istimewa. Yang pertama, saya perkenalkan lebih dahulu, Saudara Sulaiman Sakib, Kang Uli. Bersama-sama saya pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa kami, yaitu Dr. Henry Satrio, founder lembaga survei Kedai Kopi yang luar biasa. Betul, Kang ya? Oke, selamat malam. Iya, luar biasa. Kita tepuk tangan ya. Bisa selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya diundang kemari. Semoga kita sehat selalu. Sedap. Ini kesempatan yang sangat ini, Kang Uli. Buat saya sebuah kehormatan besar. Kita bersama-sama dengan seorang Henry Satrio yang ada dikenal di mana-mana. Kebalik dong, saya yang hormat. Enggak nih, kalau main hormat-hormatan kita selesai aja. Yang gua tanya cuma satu. Anies belum keluar dari KPK, lu kelihatan tegang banget. Nah ini, kita mulai dari sini justru nih. Apa yang terjadi? Bener nggak analisa? Nah, Oh iya. Ini kan saya itu kan di jidat nih, ada para Madinahnya. Mas Anies itu kan walaupun dia gubernur Jakarta, sebelumnya kan rektor saya tuh, rektor para Madinah. Ini kan para Madinah Connection juga. Diakui ya, terus terang aja. Iya, saya akui. Para Madinah Connections. Makanya Mas Anies masuk ini dimintai keterangan. Nah ini kadang-kadang teman-teman media juga jahil juga gitu. Dimintai keterangan, ditulisnya diperiksa. Itu kan dua hal yang berbeda. Tapi Kang, jadi dalam kesempatan ini seorang Hensat mau klarifikasi nih, Kang. Oh iya, nah itu makanya dari tadi kita nunggu juga, Mas. Dimintai keterangannya. Tapi kemarin saya puji KPK loh. Ini adalah sebuah tindakan keprofesionalan KPK ini begini nih gitu. Sehingga saya yakin tidak akan masuk ke ranah politis atau pengalihan isu kenaikan Kalau Anies nggak gitu. keluar malam ini, menurut andai kata KPK ini profesional apa tidak? Kalau menurut saya masuk nggak keluar. Ya. Tolong nanyanya profesional. Itu pertanyaan tidak profesional. Nanyanya profesional. Analisis. Kenapa bisa keluar? Enggak, karena saya yakin sebetulnya perhelatan Formula E itu kan memang membanggakan Indonesia. Makanya waktu dimintai keterangan itu saya setuju tuh supaya membuat hal ini menjadi terang benderang dan benar-benar membanggakan gitu. Membanggakan siapa? Ya, ini tugasnya apa sih dia ini? untuk mengimbangi seorang Hensat. Oh, gitu maksudnya ya. Dasarnya, seorang jurnalis. Pertanyaannya begitu, kalau nggak keluar masih profesional nggak gitu? Aduh, pertanyaannya tolong profesional. Bayangkan dihadapi oleh jurnalis 3 zaman loh, 3 zaman ini. Aduh. Jadi gini, hari ini ternyata pemeriksaan. Ini udah, tunggu sebentar. Ini kan udah lama kenal. Ngomongnya nggak gitu lagi, pemirsa. Gitu. Ini ada referensi tertentu. Oh iya. Gimana sorry. Maaf, pemirsa saya memang beginilah. Inilah lagi ternyata soalnya. seorang Dr. Henry Satrio ini punya sisi yang sangat menarik, pastinya sangat familiar bagi banyak viewer kan. Ya. Nah, dan Anda maksudnya hebat, di layar konsisten. lebar gitu atau Oh, mau ikut layar lebar juga? Oh iya, itu satu-satunya pencapaian yang belum saya dapatkan. Mau tampil di layar lebar juga? Harus karena selama ini layar televisi kurang lebar. Saudara kembar saya itu sudah berkali-kali dia masuk TV. Serius? Ya, Joko Anwar. Oh iya. Udah, serius gitu. Oh, kita nih lagi serius ngomongin ada yang lagi dimintai keterangan, kita nih ketawa-ketawa di sini. Kembali ke Anies Baswedan. Ini mana ngelihatnya? Anda ngelihatnya ini legal atau politis? Saya ini kan penyelenggara Mandalika nggak dipanggil sama KPK. Kok penyelenggara Formula E dipanggil? Ya. Menurut Anda wajar apa tidak? Kalau panggil nggak manggil itu emang terserah KPK-nya.
Oh iya. Nah kalau kemudian wajar atau tidak wajarnya terserah dianya. Apakah ini case hukum atau case politik gitu ya? Kalau sampai hari ini nggak keluar sih kelihatannya politik juga. Ini udah 11 jam loh belum keluar. Iya, sekarang 8:30 pemirsa. Tadi dia masuk jam 9 lebih, kalau nggak salah 9, setengah 10-an lah. Jadi ada unsur politiknya pasti, dan saya rasa sangat wajar kalau kemudian rakyat Indonesia memandangnya ini ada unsur politiknya. Makanya dari kemarin saya katakan sebetulnya ini harusnya KPK profesional, tidak ada niat untuk membelokkan isu kenaikan BBM atau menahan laju gerakan perubahan yang sedang terjadi gitu. Kalau politik, pertanyaannya siapa yang takut sama Anies? Ya itu pertanyaan bagus pemirsa. Jadi kalau profesional yang ini bagus. Ya. Jadi kalau Anda punya jawabannya langsung saja kontak kita. Jadi ini serius nih. Ih, siapa yang takut kalau politik? Kan ada yang takut dong. Ya. Jadi sekarang itu kan menurut saya calon presiden itu kan ada dua aja kubunya itu, Anies dan non Anies gitu ya. Jadi kalau Aniesnya ini hal baru ini. Ya, Anies kalau atau non Aniesnya Anies? sekarang lagi dimintai keterangan belum selesai, yang takut ya mungkin ya lawan Anies, mungkin takut kan, ini kan pasti kemungkinan kan, bukan pasti ada yang takut kan. Anies tuh bukan. Jadi menurut saya juga, apa sih mesti ditakutin sama Anies Baswedan tuh? Gubernur Jakarta bentar lagi selesai. Parpol nggak punya. Pendukungnya Hensat, gitu kan? Hensat. Tapi Hensat doang loh itu yang ngomong Anies itu pengen jadi presiden. Siapa yang ngomong? Dari tadi ngomong saya. Saya bilang calon presiden itu Anies dan non Anies. Kan ini lagi ngomongin para Madinah Connection kan. Gitu. Anies dan non Anies. Ya kalau disebutin yang lain, ada nggak yang lebih kuat dari Anies? Ada, Puan Maharani misalnya. Berkaitan itu, sorry, lanjut ya. Anies dan non Anies. Kalau ini politik, yang non Anies itu, yang takut itu kan yang berkuasa. Iya. Iya dong. Kenapa? Yang non Anies itu yang berkuasa siapa? Yang sampai takut ke Anies. Ya yang berkuasa kan udah ketahuan siapa. Siapa? Siapa coba? Siapa? Jadi Jokowi kan tidak nyalonin lagi. siapa? Oh, Anda nggak yakin ya Jokowi nggak nyalonin lagi? Orang kampanye terus-terusan. Belusukan terus-terusan. yang Anda lihat apa? Itu kan presiden. Sebagai presiden, Nyalonin sebagai kepala loh. negara, kepala Enggak, ya pemerintahan, beginilah. belusukan. Iya, dia kalau memang nggak pengen 3 periode, 1 tidak memelihara relawan, kan dipelihara relawan. 2, nggak usah kampanye terus, soalnya kampanye terus. Misalnya apa yang Anda maksud dengan kampanye terus? Nah kampanye terus ya, belusukan terus, caranya bagi-bagi itu, bagi-bagi ini. Tugas presiden emang begitu. Ya enggak kali, banyak tugas presiden. Intinya ini BBM naik, nyalain subsidi yang salah sasaran. Ya presidennya siapa? Dan dulu nggak ngatur biar subsidinya tepat sasaran. Ini sekarang giliran mesti naikin BBM, ngomongnya subsidinya salah sasaran. Kerja siapa? Pemirsa. Nah, Bung, saya tuh deg-degan, bukan apa-apa. Kalau saya sih nggak apa-apa, ini takut radionya. Kang, Ini radio di daerah Tanjung Priok. Jauh. Kang, tadi terkait dengan kenaikan BBM khusus, ada yang menarik catatan dari Hensat bahwa soal salah sasaran tadi itu. Berarti ini Anda melihatnya sebuah keputusan kolektif dari pihak eksekutif, salah sasaran. Oh iya, itu kan sebetulnya sebuah alasan yang melulu disampaikan gitu. Salah sasaran, subsidinya salah sasaran lah. Ya selalu itu gitu, selalu diberikan analogi bahwa ini yang menikmati subsidi adalah orang kaya gitu kan. Nah ini kemarin naik BBM, hari ini Gojek naik biayanya. Online. Itu kira-kira siapa tuh yang menikmati? Itu kan bukan melulu orang kaya juga gitu. Tapi kan sudah dihitung Bung Hensat bahwa
probabilitas impact yang akan ditimbulkan oleh keputusan menaikkan harga BBM ini kan sudah ada banyak kalkulasi. Presiden sendiri mengakui itu bahwa banyak kesempatan. Kalkulasi dilakukan oleh banyak pihak termasuk para menteri teknis terkait, ya kan? Kemudian ada skema BLT BBM sudah diluncurkan. Dimulai dengan keputusan atau distribusi di Jayapura, Papua. Tetapi gini, 4 hari atau 5 hari setelah keputusan itu dikeluarkan, kenaikan BBM itu pada hari Sabtu, 5 hari kemudian pada kesempatan kita duduk bareng-bareng ini, kemungkinan atau potensi protes yang luas bisa diredam itu, atau setidaknya tidak perlu dikhawatirkan, walaupun ada beberapa protes oleh beberapa elemen. Saya akan masuk ke protes itu, tapi begini, saya kan bukan ahli ekonomi nih, tapi yang saya soroti adalah komunikasi politik pemerintah. Jadi maksud saya, kalau memang harus naik BBM, yang katanya harga BBM ini harus naik karena harga minyak dunia meningkat terus. Pada saat diumumin, kalau saya nggak salah, harga minyak dunia lagi turun. Beberapa bulan atau beberapa minggu sebelumnya, Pak Jokowi mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM tahun ini. Nah maksud saya begini loh bos, kalau mau naikin aja, cuma nggak usah banyak alasan. Nggak usah banyak bunga-bunga, seolah-olah tidak akan naik, tapi ternyata naik juga gitu. Nah, apakah kemudian ini bisa diredam atau tidak? Ini kan tergantung bagaimana kekuatan rakyat, Kang Iwan. Tapi memang waktu 98 itu, salah satu yang dikeluhkan oleh masyarakat kan waktu itu memang kenaikan BBM. Ya memang waktu itu ada hilangnya susu formula, terus kemudian ada harga telur yang naik. Sekarang sih harga telur udah naik, BBM juga naik. Nah, tapi maksud saya begini, yang saya kritisi adalah the way mereka menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Jadi artinya jangan berubah-ubah gitu. Kalau waktu itu Presiden mengatakan bahwa waktu jadi gubernur dia bilang dia komit di Jakarta tidak akan maju ke presiden, kemudian dia maju, ya udah itu masa lalu gitu. Tapi jangan begitu terus gitu loh komunikasinya. Jadi kan orang bingung. Ini orang beneran apa enggak ngomongnya? Jadi pada saat dia mengatakan menjamin harga BBM tidak akan naik sampai akhir tahun, gitu ya, itu minimal yang saya baca di media ya. Dan Presiden sampai hari ini kan juga nggak membantah itu tuh. Kemudian dia menaikkan, itu kan sebetulnya ada masalah leadership tuh menurut saya. Pak Jokowi banyak melakukan hal baik, iya banyak gitu. Tapi untuk hal ini menurut saya komunikasi politiknya. Tapi gini Bung, Anda bisa bayangkan betapa berat beban APBN ini. Bicara objektif ini ya. Iya. Beban subsidi yang sudah mencapai 502 triliun itu tidak mampu lagi di carry atau ditanggung oleh APBN, oleh negara dalam hal ini. Dan itu masalah yang super luar biasa berat. 502 triliun itu Kang Iwan, nggak semuanya buat BBM loh. Betul. Ada subsidi listrik, macam-macam listrik dan gas. LPG, kemudian ada subsidi IKN juga walaupun cuma 5T ya. Tapi maksud saya 502 triliun itu. Tapi kan porsi terbesarnya cukup besar untuk BBM kan, khususnya Pertalite dan solar. Iya. Tapi yang jor-joran bangun infrastruktur terus-terusan siapa? Ya maksud saya jangan begini juga pada saat susah. Kemudian ini dibebankan ke rakyat dan dianggap rakyat semua yang harus menanggung itu, kan nggak fair juga. Tapi gini Bung, andai kata ini kan pengen tahu dari pandang seorang Heri Satrio yang katakan mengamati bukan pengamat ekonomi tapi kan pengamat politik dan memang sangat dekat dengan masalah-masalah politik di Indonesia yang sekarang sedang hype kalau bahasa industri. Andai kata dalam waktu dekat dan menengah sampai dengan akhir tahun ini, akhir tahun 2022 dan menjelang awal 2023, gejolak-gejolak sebagai impact dari kenaikan BBM bisa diredam atau dikontrol, itu artinya apa? Bukankah itu berarti kebijakan pemerintah terkait dengan harga BBM ini sudah tepat karena memang demi menyelamatkan keuangan negara? Iya, saya tidak menolak kebijakan pemerintah. Silakan aja dilakukan itu gitu ya. Yang saya ingin kritisi adalah bagaimana merencanakan itu semua. Gitu. Di satu sisi ada hutang, ada pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Kemudian saat ini BBM harus naik karena harga minyak dunia naik dan subsidi kita terlalu besar gitu.
Nah, maksud saya adalah ya udah diomongin dari awal aja, di plan dari awal gitu. Dan even untuk 502 triliunnya kan pemerintah juga seolah-olah 502 triliun itu untuk BBM semua kan, padahal kan enggak gitu. Jadi disampaikan aja secara terbuka dan clear kepada masyarakat bahwa keadaan negara itu seperti ini gitu. Misalnya ya. Anda tidak menolak kebijakan pemerintah? Enggak, tidak. saya enggak Tetapi Anda menolak. kritisi tadi soal komunikasi. Iya, soal komunikasi publik. Jadi jangan mencela-mencela juga. Misalnya begini ya. Oh, saya harus 3 periode nih. Karena saya baru mau bangun IKN. Lah emangnya situ jadi presiden baru kemarin. Kalau udah tahu 2024 mau beres, mau selesai, ini jangan bangun IKN periode kedua dong. Ini pertama aja. Jadi waktunya lama. Jangan terus kemudian mentang-mentang baru bangun IKN. Waduh, bisa ditambah dong periodenya. Walaupun bukan presiden ya. Saya berandai-andai nih, lagi drama. Drama Kang. Jangan, ini sebelum ke layar lebar Kang Uli. Nanti ke layar lebar drama. Jangan begitu gitu lah. Gimana kan dari dulu dong harusnya. Jadi, Kalau Anies jadi presiden. Kalau Anies jadi presiden. bila dong berarti kan? Bila. Bila. Jika dan hanya jika Anies jadi presiden, dia akan lanjutin IKN apa enggak? Kalau menurut saya, dia akan lihat dulu kondisi keuangan negara. Kalau kondisi keuangannya oke, dia akan lanjutkan. Tapi, ini kalau Pareto 100%, 70% saya rasa Anies Baswedan akan melanjutkan IKN. Kenapa? Karena sebetulnya seorang Anies Baswedan dan Jokowi itu nggak jauh, nggak oposan. Jadi yang ngomong oposan itu kan Kang Ule. Saya sih nggak percaya itu. Gitu. Saya nggak oposan. Kapan gua ngomong oposan? Tadi Anies dan Anies tadi. Oh gue. Jadi ini Kang Ule bahwa fakta seorang presiden namanya Jokowi, maksud Bung Hensat dan Anies Baswedan itu tidak jauh satu sama lain. Enggak. Ada kedekatan apa? Kedekatan secara filosofi, kedekatan Saya tuh gaya. Dari salah gaya, satu publik punya pandangan sendiri loh. Beda gayanya. Anies Baswedan, dia yang menemani Jokowi selama kampanye 2014. Kita tahu itu, kita Iya terima. kan? Iya. Makanya kan aneh juga pada saat kemudian dia diberhentikan sebagai menteri Pada periode pertama. pada periode pertama. Nah, kemudian ini Anies juga lucu juga, udah diberhentiin kayak gitu, ada lagi jalannya jadi gubernur dia. Dan komunikasi kan jalan terus gitu. Jadi menurut saya tidak yakin bahwa seorang Anies Baswedan ini berseberangan dengan Jokowi. Oke. Saya nggak yakin itu. Artinya ini tadi menjawab tesis Anda juga dong, bahwa Jokowi takut sama Anies. Nggak perlu takut lah. Nggak perlu takut sama siapa yang takut, nggak usah. Kedua, Udah cepetan pertanyaan kedua, selesai balik ke dong, Anies, keluar. dia menarik. Ini asumsi baik aja, asumsi baik Anies keluar malam ini dari KPK. Elektabilitasnya naik apa turun? Atau tetap? Nggak ada pengaruhnya. Nggak pengaruh. Nggak ada Kenapa? pengaruhnya. Satu, memang pertandingannya belum mulai. Terus kemudian yang kedua, seberapa banyak orang Indonesia memperhatikan case KPK juga. Kenapa saya katakan begitu? Pak Jokowi emang sama korupsi gimana? Biasa aja deh. Tapi terpilih 2 periode. KPK dilemahkan katanya kan, undang-undang KPK disetujui, nggak apa-apa. Jadi Pak Jokowi itu sudah membuktikan bahwa kasus korupsi itu sebenarnya buat di Indonesia ngeselin, tapi bentar. Tuh lihat tuh yang pada dibebas-bebasin hari ini kan banyak tuh. Ada jaksa Pinangki yang dari 10 tahun terus jadi cuma setahun kalau nggak salah. Atut juga dibebasin gitu. Ya Kang Ule lebih hafal yang bebas-bebasin koruptor itu kan. Nah, Bukan teman-teman Kang Ule loh itu. Bukan. Nah, maksud saya adalah ngeselin nggak koruptor? Ngeselin, tapi buat orang Indonesia permisif. Jadi dan kalau yang tadi apakah elektabilitas yang ngaruh apa? Saya sih nggak yakin ngaruh. Saya nggak yakin ngaruh. naik dan tidak turun. Ya, cuma yang ada adalah ini bakal digoreng-goreng aja kan jadi equal nih. Ganjar pernah disebut-sebut, karena ada Anies disebut-sebut. Ganjar ada lagi BPD Jateng tuh yang belum nggak diproses kelihatannya. Belum diproses ya. Jadi maksud saya ya paling itu aja digembar-gemborin nanti pas kampanye kan. Selama itu bisa dijawab sih nggak masalah gitu ya. Yang repot itu
Tapi keluar lah maksudnya. Selesai lah. Yang repot itu kalau nggak keluar ya. Iya. Itu ceritanya gimana? Kok bisa? Ini kan big if, andai kata tidak keluar dari KPK dalam waktu yang sangat singkat dari pemeriksaan. Bisa saja karena memang sedang rehat saja penyidik, tapi kan rehat bisa panjang. Iya, sebetulnya kan kita juga nggak tahu apa yang terjadi di dalam ya. Iya. Ya, Fair aja lagi, itu. ya periksa, udah selesai, cuma karena mungkin teman lama gitu yang ngobrol lama kayak di sini pemirsa, jadi nggak pulang-pulang juga gitu. Pas mau pulang, ada ubi rebus, makan dulu gitu kali. Anies belum ada yang nyalonin ya bro ya? Belum. Menurut lu kira-kira Jadi gini, gimana? memang kalau dari peta politik saat ini kan harapannya tinggal ke Nasdem, Demokrat sama PKS ya. Oke. Sementara partai-partai politik yang lain mah bercanda semua tuh koalisinya tuh. Begitu Puan Maharani keliling, katanya bubar juga tuh. Suharso ini menarik juga, Suharso Manoarfa kan sudah tidak kudeta. ketum PPP lagi, setidaknya berdasarkan klaim katanya dari. Ini kan menarik. Tadinya saya pikir sebelum kepilih ketumnya ya, yang baru Muhammad Mardiono kan, ini digoyang sama yang di bawahnya ini, karena yang di bawahnya pengen ke Anies, gitu kan? Saya berpikir awal begitu, loh. Tapi ketumnya itu One Team Press. Itu dia. Saya baru mau tanya. Oh, ini berarti urusannya justru jangan-jangan tadinya Suharso yang mau bubar dari KIB ini. Makanya segera ditanggulangi. One Team Press langsung jadi Dari mana ketua sih? umum. Dari mana faktanya bahwa anak buahnya yang di bawah itu, arus bawahnya P3 itu mau Anies? Akar rumputnya P3 lebih dekat ke Anies Baswedan dong dibandingkan ke Erlangga Hartarto atau Julhas. Dia kan belum ada calon juga. Makanya ini kan lagi digeser supaya ada calonnya. Nggak ada fakta apa yang membuat itu asumsi Anda, ilusi Anda, Itu spekulasi bahwa akan ada perpindahan karena akar rumput P3 itu lebih dekat ke Anies. Lagi-lagi ini bukan tuduhan, ini hanya spekulasi biasa. Berarti saja, kalau kayak bukan gitu, obrolan. secara tidak langsung, lu kan ngomong dong bahwa Suharso maunya Anies. Gitu kan? Kalau tesisnya kayak begitu, makanya dia diganti. Iya. Tapi Koalisi menarik tadi Spekulasi nih ya. spekulasi murni Boleh, dari kan, seorang ngomong-ngomong Hensat. aja. Kan. Kang menarik tadi tesis dari Bung Hensat bahwa koalisi-koalisi itu kelihatannya akan bubar dengan sendiri begitu. Iya. Dari kasus Suharso dengan P3-nya ini, kemudian juga manuver seorang Puan Maharani Iya, itu karena lucu. Anda baca dari situ. Jadi begini, koalisi Yang lebih pemerintah. mendasar apa nih? Ya gini, koalisi pemerintah itu kan ada 9 partai. 2, 3, 4, 5, 7 partai. Nah, terus dari 7 partai ini mereka terpecah menjadi 4. Koalisi Indonesia Barangkali itu, KIB. Bersatu. Koalisi Indonesia Bersatu buat viewer. Kata Bung Hensat, Koalisi Indonesia Bersatu. Ada Golkar, P3 PAN. Ya. Ini satu. Terus kemudian yang kedua, Gerindra dan Dengan PKB. PKB. Terus yang ketiga, PDI Perjuangan, yang keempat Nasdem, gitu kan? Oke. Ini dipecah 4 dalam sebuah koalisi pemerintahan Jokowi. Jokowinya nggak marah juga. Oh, ini pecah-pecah sendiri jalan itu. Dan koalisinya kan koalisi lucu. Lucunya di mana? Golkar yang ingin dibubarkan oleh konstituen PAN waktu reformasi, ya. Sementara yang bertahun-tahun berhadap-hadapan konstituen P3 dan Golkar ini sudah jadi koalisi. Gimana? Saya nggak jadi itu koalisi. Ya politik. Politik Kan happen. elitnya nggak apa-apa. Di bawahnya gimana? Emang mereka bisa jadi apa tanpa akar rumput? Apa tanpa konstituen? PKB dan Gerindra misalnya. Ini bercanda juga nih Gerindra sama PKB itu. Gimana ceritanya Gerindra bisa sama PKB gitu? Yang menurut saya juga nggak yakin amat ini berdua. Sama juga dong Nasdem sama PKS sama Demokrat. Kan didoain sama Hensat.
Didorong sama Hensat. Ini kan luar biasa seorang Hensat. KIB kira-kira nyalonin siapa, Bro? Nah, ini dia. Kalau masih ada. Iya. Ini kita hitung-hitungannya. Erlangga Hartarto lah. Sama? Nggak tahu, nggak Julhas kali ya. Erlangga Hartarto sama Julhas. Nggak mungkin Ganjar ya? Katanya Zulhas. Ganjar mau naik gitu. Ganjar itu kalau berani keluar dari PDI Perjuangan, itu pasti ada backingan yang super kuat itu. Backingan apa maksudnya? Politik. Ada backingan politik yang membuat dia berani lawan Megawati Soekarno Putri, berani Mbak Lelo dari Puan Maharani yang membantu dia waktu jadi gubernur Jawa Tengah. Dan orang itu cuma bisa Pak Jokowi atau Pak Luhut kan. Tapi kan saya yakin Pak Jokowi juga nggak akan backup Ganjar untuk pindah partai gitu. Apalagi udah ketahuan kan. Ketahuan apa? Sama gue. Enggak, maksud saya dari awal kan saya udah memprediksi bahwa Sudah nggak baca si maksudnya. KIB ini sebetulnya adalah koalisi penyelamat Ganjar nih. Gitu kan, terus langsung dibantah sana sini. Begitu dibantah, oh ini bener ya. Tapi kalau di politik itu kalau dibantah, wah ini. Tapi kalau senyum-senyum gitu, terserah aja saat mau ngomong apa. Salah nih prediksi gue nih. Kalau dibantah habis-habisan lah gitu situ. Itu analisa sampah pakai gitu. Ah, ini bener nih. Gitu. Mau siapa? Berarti ada Erlangga di situ. Katanya KIB juga ada ketemu. Kemarin tapi Nggak jadi. Sandi ketemu P3 siap loh katanya. Itu seru tuh. Jangan-jangan si Sandi tuh mau jadi ketum P3. Kan ini masih PLT kan? Pak Muhammad Mardiono ini PLT. PLT. Lu ngerumpin nih kayak di itu kayak mama di tukang sayur. Lah Sandi siap jadi Dasarnya? jadi Calon presiden. calon presiden. Dari mana? Emang dia mau Apa melangkahi? Anda hubungkan dengan kemungkinan keretakan Sandi dengan beberapa unsur-unsur tinggal Gerindra? keluar aja. Dia keluar dari Gerindra. Emang gini, kalau ngomongin keretakan, emangnya pernah jadi satu, pernah rekat tuh Sandi. Sandi Pernah dengan, jadi cawapres. iya cawapres resmi dari Gerindra. Jadi anggapnya itu pernah rekat tuh berarti kan? Dan kita orang baik ngelihatnya begitu. Ya. Nah, Kita kalau gitu mau saya pilih setuju. publik, Bung Hensa. Ya, saya setuju. Iya. Jadi itu ya sekarang ya mungkin begitu ya. Tapi saya melihatnya begini, Sandi itu kan anak muda, Oke. punya prospek politik yang menurut saya bagus. Gitu. Apa kekuatan kelebihan Sandi? Kekuatan Selain muda, dia pernah jadi wapres, Cawapres. cawapres, kalah. Oke. Dia pernah jadi wakil gubernur Jakarta. Jadi artinya dia pernah merasakan menang, pernah Wakilnya merasakan Anies kalah. ya? Wakilnya Anies. Jadi kalau menurut saya sebetulnya di antara banyak sekali tokoh itu dia punya popularitas dan elektabilitas tabungan yang menurut saya kelas P3 itu bisa memanfaatkan itu. Sekarang siapa tokoh P3? Setelah Hamzahas kan belum muncul lagi. Nggak ada. Belum ada kan? Bagi publik relatif nama seorang Muhammad Mardiono tidak dikenal sebelumnya kan gitu kan? Enggak. Kecuali oleh segelintir kalangan. Ya yang segelintir itu juga kan Soeharto, Pak Jokowi kan one team press. One team press yang lain enggak. Nah, kalau tadi Bung Hensat menganalisis tadi Kang Oleh bahwa dalam pandangan Bung Hensat justru Sandiaga Uno punya potensi untuk jadi ketum P3. Bayangan seorang Hensat Berandai-andai itu. berandai-andai. Kira-kira peluangnya dari sisi akar rumput P3 gimana terhadap sosok seorang Sandi? Sandi ini waktu berpasangan dengan Pak Prabowo di Pilpres 2019 Iya. dan kemudian berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilgub 2017 Iya. dicitrakan Islami. Dan memang orangnya begitu. Senin Kamisnya jalan, sholatnya bagus, puasa. Puasa Senin Kamis. Sholatnya juga sama seperti Kang Ule kan, gak bolong-bolong, luar biasa bagus. Jadi artinya memang sebetulnya bisa diterima juga. Hanya saja apakah bisa P3 ada kader import gitu ya, terus kemudian langsung jadi ketum, kan itu sebetulnya yang menurut saya Belum pernah terjadi. belum pernah terjadi dan mestinya sebagai partai besar, P3 kan partai besar ya, nggak bisa segampang itu harusnya jadi ketum. Kalau sebagai capres boleh lah ya. Ya sebagai capres boleh. Peluangnya kayak apa ya? Kalau sandinya pres di lewat Sandinya KIB. pres lewat KIB. Ya kan lewat KIB lah. Jadi Erlangga Sandi gitu atau Sandi calon presiden ya? Iya. Hitungannya menurut
Menurut saya sih gini, KIB itu kan punya tiket ya. Jadi kalau mereka menerjemahkan tiket itu diubah menjadi apa namanya, boarding pass, dan itu diberikan ke Sandi, ya bisa aja. Peluang itu menang kalah. Kan kadang-kadang begini, Kang Ule, partai politik itu menang kalah pengen menang iya. Tapi kalau dihitung-hitung misalnya lawan Anies gitu ya, atau lawan Mbak Puan gitu misalnya, atau bahkan lawan Pak Prabowo gitu, yang kemungkinan besar akan ketinggalan gitu. Tapi apakah itu menjadi keharusan atau hanya asal maju aja? Waktu Prabowo Sandi 2019 saya juga tahu tuh bakal kalah itu udah. Karena Gimana Jokowinya kuat gitu? Sebagai incumbent. Iya, sebagai incumbent. Dan Prabowo kan udah pernah kalah. sekarang kan nggak ada incumbent nih. Nggak ada incumbent. Nah, Nggak ada incumbent. Amin. Pun nanti Anies Baswedan maju sebagai calon presiden, dia menang 57%. Oh gitu ya. andai kata Ganjar nyalon, parpol manapun atau koalisi parpol manapun yang akhirnya berani mengusung Ganjar dan Ganjarnya sendiri berani keluar dari PDIP, kira-kira dia kalah. Kalah. Berhadapan sama pun kalah. Kalah. Saya nih Bravos Radio, pemirsa dimanapun Anda berada. Puan lawan Ganjar Jawa Tengah, saya yakin Ganjar kalah. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.